Halo guys, apa kabar kalian semua di sana dimanapun berada? Semoga sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Thai Message. Meski ada kata Thai. Apa bang? Thai. Ulangi lagi bang. Thai, bukan. Film ini bukanlah film asal negeri Gajah Putih. Hutan ya bang? Bukan, itu loh dekat Brebes. Mana bang? Taigal. Melainkan film asal India. Film yang sudah tayang di Netflix ini bergenre komedi drama yang disutradarai oleh Mangesh Hadawele dan dibintangi oleh Divyendu Sharma, Gajraj Rao, Rajpal Yadav. Film ini dikemas epik sehingga tidak hanya menghadirkan tawa, tapi juga mengandung pelajaran berharga. Suatu hari karena tayangan di televisi yang membahas disfungsi ereksi, dia menyadari bahwa mungkin tidak akan bisa berhubungan bum-bum lagi. Kebangkitan inilah yang melontarkannya ke dalam perjalanan penemuan diri yang keterlaluan menentang norma-norma masyarakat dan agama. Seperti apakah ceritanya? Ciket-ciket kaki set-set, langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan menampilkan seorang kakek tua bernama Atma Ramaridas Dubey, panggil saja Atma, yang sedang mengajari anak kecil mensketsa menggunakan mesin ketik. Saat akan pulang, Atma bertemu dengan seseorang pria gondrong kumisan hitam yang lupa-lupa ingat kayak pernah ketemu Atma di pesawat. Namun sebelum Atma menjawab, teman Atma menjawab duluan dengan berkata, "Ada mata pernah naik kereta, dan kau bicara tentang pesawat?" Adegan beralih di rumah Atma, terlihat perbincangan keluarga antara Atma beserta anak cucu dan menantunya. Mereka membahas tentang perayaan ulang tahun Atma yang ke-70 tahun. Pagi harinya anak kedua Atma, yaitu Mukesh, tiba-tiba mendengar suara kaca pecah, yang ternyata bingkai foto mendiang ibunya jatuh karena ulah cucu Atma yang bermain. Disinilah awal mula rahasia besar terkuak. Ketiga anaknya dikejutkan oleh penemuan paspor yang disembunyikan di belakang bingkai atas nama Atmaram Haridas Dubey. Mereka pun terkejut karena selama ini Atmaram dikenal sebagai sosok yang anti perjalanan udara, darat, bahkan laut. Ia lebih suka naik sepeda dalam kesehariannya. Yang lebih mengejutkan lagi, ditemukannya foto Atma bersama seorang bule cantik, mulus, masih muda di salah satu tempat wisata Thailand. Hal itu membuat Mukesh dan kakaknya marah besar karena sosok yang selama ini menjadi tauladan dan dikenal sangat mencintai ibu mereka sampai mati ternyata sangat berbeda jauh, hingga membuat anak sulungnya kembali ke kota tempat tinggalnya tanpa berpamitan dengan ayahnya. Lalu kedua anaknya Mukesh dan adiknya menemui ayah mereka di taman untuk mengetahui kebenarannya. Mukesh pun marah besar dan ayahnya memaklumi kemarahan Mukesh. Tapi ayahnya juga membela diri dengan mengatakan, "Aku berhasrat." Dan anaknya menjawab, "Ternyata kamu mesum." Kemudian cerita perjalanannya pun dimulai dari sini. Setelah istrinya meninggal, dia sangat kesepian. Di suatu hari ia melihat tayangan di televisi tentang disfungsi ereksi, dan ia menyadari bahwa itu sama dengan yang ia derita saat ini. Kemudian Atma bercerita pada temannya tentang masalahnya, berharap ada solusi. Atma bilang, "Aku punya masalah serius, aku disfungsi ereksi." Temannya pun tanya, "Apakah sudah hilang? Apa masih ada arus?" Lalu Atma menjawab, "Itu datang dan pergi." Lalu temannya bilang, "Bersiaplah kamu untuk kegagalan daya dan untuk apa kejantanan di usia ini." Atma pun berkata, "Kau tahu, aku menghabiskan setengah hidupku tanpa kesenangan apapun. Sekarang sebelum aku pergi, aku akan melakukan bum-bum sekali lagi. Aku bisa mati kapan saja." Seiring berjalannya waktu, masalah Atma tambah parah. Bahkan di suatu malam ia sempat ingin bunuh diri dengan loncat dari jembatan, namun digagalkan oleh seorang pemuda bernama Santulan, seorang tukang potong rambut. Kemudian ia menceritakan segalanya kepada Santu. "Aku mengalami disfungsi ereksi." "Apa itu paman?" tanya Santu. "Itu adalah hilangnya kekakuan pada pinus," jawab Atma. Santu pun paham. Kemudian Santulan berjanji akan membantu permasalahannya beres dan mengajaknya bertemu di menara tepat jam 10:30 pagi. Bertemulah mereka di menara. Santu mengajak Atma ke suatu tempat binaragawan untuk bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Khan Baba. पहलवान जी इनका बिना अखाड़े में उतरने का बहुत जोर से दिल कर रही है। Kakek tersebut masih bisa mempunyai anak di usia 85 tahun. Istrinya pun masih muda. Lalu Santu meminta resep kejantanannya.
Kakek itu pun memberikan resepnya untuk selalu banyak makan bawang, setidaknya 10-12 bawang setiap hari dan sit up sebanyak mungkin. Lalu lihat efeknya dalam 10 hari. Atma pun percaya dan melaksanakan resep yang dikasih kakek Khan Baba hingga membuat bau badan Atma seperti bawang. Di suatu malam, tiba-tiba Atma berteriak sampai seisi rumah dan tetangga dibuat kaget. Dikira kenapa ya kan? Ternyata kejantanannya telah kembali. Adegan berganti saat Atma bercerita kepada Santulan dan kawan-kawan bahwa ia telah sembuh. Kemudian Santu menawarkan Atma untuk pergi ngetes kejantanannya yang telah kembali. Namun Atma menolak dengan berkata, "Kita ada aturan dan peraturan, kita hidup dalam masyarakat, itu tak cocok untukku di usia ini." Beberapa hari kemudian Santu mendapatkan kartu pijat dari salah satu pelanggan potong rambutnya, yang mana itu adalah Thai Massage. Bangkok, Thailand. Jannat ka patah. Kemudian Santu memberitahu dan merayu Atma untuk terbang ke Thailand dan boom di sana, karena di sana tidak ada yang mengenalmu. Semua orang dari berbagai negara ke sana untuk boom. Kau aman di sana. Paginya, Bibi Pancal yang sedang gosip tentang Atma disuruh Atma untuk menjaga Gonu, cucu Atma, karena Atma penasaran dengan Thai Massage dan ingin mencari tahu tentang hal itu lewat internet. Belum selesai main internetnya, Bibi Pancal yang penasaran pun mengembalikan Gonu dan ngetuk pintu dengan sangat keras. Atma pun kaget, panik dan gak bisa matiin komputernya. Ditutuplah pakai kaos. Dibukalah pintunya, namun Bibi Pancal mendengar suara perempuan di dalam rumah Atma. Atma pun tambah panik. Kemudian Atma, sudahlah. Semakin hari Atma pun terbayang-bayang dan berhalu cewek Thai Massage. Hingga akhirnya Atma memutuskan untuk pergi ke Thailand. Kemudian Santu dan kawan-kawan mengatur rencana agar Atma bisa pergi dan disetujui anak-anaknya. Santu dan kawan-kawan menyamar menjadi orang-orang suci dan mengatakan pada Mukes bahwa akan ada acara keagamaan dan akan mengajak Atma. Mukes pun mengizinkan, bahkan menyuruh pergi. Kemudian segala persiapan dilakukan serta tidak lupa membawa kartu pijat yang diberikan Santu. Atma pun pergi sendirian ke Thailand, ke negara yang asing bagi Atma. Namun di pesawat dia bertemu dengan orang India. Siapa dia? Bisa kalian tebaklah. Sampailah di Thailand, kemudian Atma mencari taksi. Tak sengaja dapat taksi yang sopirnya orang India. Panggil saja Gimbal. Atma meminta untuk mengantarkannya ke alamat dari kartu pijat. Tak lama sampai di sebuah gedung. Lalu Gimbal berpesan, jika butuh bantuan, ia siap membantu. Kemudian dengan pedenya Atma berjalan masuk ke gedung dengan disambut cewek-cewek nan cantik. Namun ternyata itu bukan tempat yang dimaksud. Atma pun bertanya pada orang-orang dengan memberikan kartu tersebut, namun tidak ada yang tahu. Dan ternyata saat bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar, ada preman yang mengamatinya. Lalu si preman berpura-pura mengantarkannya ke alamat kartu tersebut. Tapi ternyata Atma dibawa ke markas si preman dan akan merampas semua barang-barang Atma. Namun tiba-tiba polisi datang. Atma pun berhasil selamat. Kemudian Atma telepon si Gimbal, diantarlah Atma ke hotel. Saat di kamar hotel, Gimbal berkata, seluruh dunia datang ke sini untuk ini, kau tak perlu merasa malu. Besok aku akan mengajakmu untuk boom. Kemudian besok malamnya ia membawa Atma ke sebuah klub malam yang penuh dengan cewek-cewek cantik, emulus. Disitulah si gondrong kumisan hitam melihat Atma lagi. Kemudian Atma memilih salah satu dari mereka. Hampir kena tipu lagi, karena yang Atma pilih ternyata waria. Setelah itu si Gimbal mencarikan wanita asli dan dapatlah seorang wanita asli. Diajaklah ke hotel untuk boom. Come on, let's take a shower. Namun Atma tiba-tiba berubah pikiran karena ia teringat mendiang istrinya dan merasa kasihan dengan si ceweknya.
Paginya di hari yang cerah bukan Noah, Atma pergi ke pantai untuk menghibur diri sendiri. Di sanalah ia bertemu bule cantik bernama Rita, bule asal Rusia. Rita adalah seorang vlogger pengembara dan ia sudah mengunjungi 28 negara. Malamnya saat pulang dari pantai, Rita bercerita bahwa ia akan mengunjungi Danau Kausok yang sangat indah. Kemudian Atma menawarkan berbagi kamar dengan Rita karena Rita belum dapat penginapan. Rita pun mau, kenapa tidak? Gratis. Pagi harinya saat Atma bangun, Rita sudah pergi karena Rita tidak ingin mengganggu Atma dan dia pun juga akan ke Danau Kausok. Kemudian Atma dan Gimbal ngopi bareng. Gimbal memberi saran kalau tidak mau bum-bum maka kembalilah ke India. Namun ternyata Atma tidak pulang dan malah menyusul Rita untuk pergi bareng ke Danau Kausok. Mereka pun semakin akrab. Saat sebelum sampai Danau Kausok, Atma bercerita pada Rita awalnya alasan ia pergi ke Thailand. Atma pun bilang ia pergi ke Thailand karena ingin bum-bum. Kemudian Atma bercerita tentang masa lalunya. 20 tahun yang lalu istriku sakit lumpuh meninggal dengan perlahan. Dia adalah manusia terhebat, terbaik dan sangat cantik. Dia memiliki mata yang besar dan seluruh duniaku dulu berada di matanya. Lalu Rita bertanya, "Terus apakah misimu ke Thailand berhasil?" Jawab Atma, "Tidak, karena tidak ada emosi maka tidak ada tindakan." Sampailah di Danau Kausok. Malamnya Rita melihat foto-foto mereka berdua. Rita nampak jatuh hati pada Atma. Kemudian Atma ditelepon sama Santu karena putrinya ingin ngomong sama Atma. Namun tiba-tiba Atma menangis. Rita pun menghampiri dan bertanya apa yang terjadi. Atma pun berkata pada Rita bahwa dia tidak enak sama anak-anaknya karena telah membohongi mereka. Jika mereka tahu bagaimana perasaan mereka terhadapku. Rita pun menenangkan Atma dengan berkata, "Kau adalah suami yang baik. Kau ayah yang baik, kau selalu baik pada orang, maka hal buruk tidak akan menimpamu." Lalu tiba-tiba Rita bikin nyesek. Kemudian adegan berganti kembali di masa sekarang. Setelah Atma selesai bercerita, Atma berkata pada Mukes, "Kemarahanmu masuk akal, aku berbohong tentang pergi ke Bangkok dan menyembunyikan pasporku karena aku takut padamu. Saat kau kecil kau takut padaku dan sekarang aku takut padamu. Tapi aku merasa lebih ringan dengan setelah menceritakan semuanya. Mukes, dalam perjalanan ini aku menyadari bahwa hidup terlalu singkat dan kita hanya mendapatkan satu kehidupan. Masa depan tidak bisa diprediksi. Mukes, peluklah aku." Namun Mukes menolak. Kemudian Mukes teringat dan berkata dalam hatinya, "Sejak kecil aku selalu percaya bahwa ayahku tidak akan pernah terluka. Dia tidak bisa lelah atau memiliki keinginan. Karena dia seorang ayah, dia ayahku." Mukes pun sadar dan memahami ayahnya. Kemudian di hari ulang tahun ayahnya, Mukes pun memeluk ayahnya. Film selesai. Di film ini banyak nilai positif yang bisa kita ambil. Salah satunya hidup tidak bisa diprediksi. Hidup ini singkat dan hanya sekali, maka berbuat baiklah. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ciao.